Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan wal akhwat yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kemarin kita sudah membahas bab tentang adabu qada'il hajah, adab-adab tentang menunaikan hajat. Nah, insyaallah hari ini kita membahas bab tentang a'dha'ul wudu ya. Tentang a'dha'u al-wudu. A'dha' al-wudu. A'dha' itu adalah jamak dari adbun. Adbun itu anggota. Anggota al-wudu. Wudu. Anggota wudu. Tib. A'dha'ul wudu itu halani, ada dua jenis, ada dua keadaan, Apa saja? Yang pertama, maksyufah. Maksyufah yaitu yang terbuka, tersingkap, ya, terbuka atau tersingkap. Maka jikalau anggota wudu kita, anggota tubuh kita yang terbuka, yang harus disuci dengan air wudu ya, atau tersingkap, maka tugsalu, maka harus dicuci. Nah, dicuci. Gitu. Tapi nanti ada yang tertutup, nanti insyaallah kita bahas. Nah, contohnya ini nih ya, kalau misalnya kaki kita terbuka kan ini ya, tidak ada yang menutupi. Nah, maka dicuci, tugsalu, dicuci. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alaiha hailun mimma yajuzu mashuhu, maka tumsahu. Alaiha hailun, alaiha di atasnya, maksudnya pada anggota tubuh, anggota wudu ya, anggota wudu tersebut ya. Hailun, ada pembatas, penghalang atau penutup. Nah, ada penutup. Mimma yajuzu masuhu, dari perkara yang yajuzu boleh ya. Mimma dari perkara ini, dari apa? Dari segala ya. Dari segala yang boleh masuhu, diusap ya. Nah, maka tumsahu yaitu diusap. Nah, jadi intinya kalau ada anggota tubuh, anggota wudu yang tertutup karena ada sesuatu, maka itu boleh diusap ya. Nah, apa saja contohnya? Tip. Yang pertama adalah khuf au jawrab. Khuf itu adalah sepatu kulit ya, yang menutup mata kaki, ini namanya khuf. Au jawrab. Jawrab ini adalah kaos kaki ya, kaos kaki. Ini fotonya ya. Nah, ini lihat gambarnya. Ini adalah namanya khuf. Jadi sepatu yang menutup mata kaki, ini kan mata kaki ya. Ini tertutup ya. Anggota badan ini, anggota wudu ini juga kan tertutup, yang harusnya dicuci. Maka ini boleh diusap ketika tertutup seperti ini. Atau jawrab, pakai kaos kaki kan, kaos kaki sampai sebegini sebenarnya ya. Maka ini yang tertutup ini nanti tidak usah dibuka, boleh diusap. Tapi nanti ada ketentuannya, ya. Jadi yang pertama sekali lagi, yang jenis ada yang pertama adalah khuf. Khuf itu sepatu kulit ya, atau sepatu yang menutup mata kaki ya. Au jawrab atau kaos kaki ya, ini boleh diusap. Nanti caranya bagaimana insyaallah akan kita jelaskan. Kemudian yang kedua, imamatur rajul. Imamah itu serban atau sorban ya. Ar-rajul ya, laki-laki. Sorbannya laki-laki. Nah, imamatur rajul itu ada yang muhannakah. Muhannakah itu ya, gambarnya saya langsung saja seperti ini. Nah, ini gambar imamah yang muhannakah. Jadi dibelitkan ke atas, ke kepala ya. Ke samping kanan dan kiri kepala ya. Kemudian ujungnya dibelitkan ke bawah. Ini ke mana? Ke anggota leher, ke bawah leher. Kemudian diataskan lagi, belakang lagi. Nah, ini namanya muhannakah. Maka ini sorban yang muhannakah. Atau auzatu zu'abah. Nah, zatu zu'abah ini yang memiliki ekor, yang memiliki ujung ya. Apa contohnya? Ya, contohnya seperti ini. Ini
Ini dibelitkan ya, dibelitkan, kemudian ujungnya nah ini dibiarkan ke belakang atau di samping. Ini ujung dari apa ini? Sorban, ujung serban. Nah, ini namanya imamah dzatu zu'abah. Imamah yang memiliki ekor ya, memiliki apa nama tuh? Ujung. Nah, maka boleh diusap. Nah, boleh diusap, tidak usah dibuka. Boleh diusap. Ya, itu yang berapa? Yang kedua. Nah, kemudian apakah boleh? Nah, ini. Apakah hal yajuzu mashu shimal wa taqiyah? Hal yajuzu apakah boleh mashu shimag, mengusap shimag? Nah, shimag ini gambarnya ya, ini shimag yang biasa kita lihat ya, orang-orang Saudi itu pakai serban tapi tidak dililitkan, jadi ke atas kepala ya dikerudungkan ya, kemudian diuraikan, ini apa, ujung-ujungnya diuraikan kanan dan ke kiri, namanya shimag. Nah, kalau ini pengikatnya namanya igol ya, kalau tidak salah igol ya. Nah, ini namanya shimag. Nah, apakah boleh mengusap shimag atau atokiyah? Atokiyah itu peci, ini peci. Bolehkah mengusap shimag atau peci? Maka jawabannya tidak boleh ya, karena tidak menutup dengan sempurna ya anggota kepalanya, anggota wudunya ya. Itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga adalah khimarul mar'ah. Khimarul mar'ah, khimar itu kerudung. Khimar ini kerudung. Al-mar'ah ini perempuan. Jadi kerudung perempuan. Jadi boleh kerudung perempuan itu diusap, tidak usah dibuka, apalagi kalau misalnya khususnya di tempat wudu yang terbuka begitu ya, yang bisa yang lulu lalang, ikhwan atau laki-laki ajnabi ya, orang asing gitu ya, lalu lalang, maka boleh tidak membuka kerudungnya, tapi nanti diusap insya Allah. Tata caranya dan ketentuannya bagaimana insya Allah nanti dibahas selanjutnya ya. Jadi yang ketiga adalah yang boleh diusap khimarul mar'ah, yaitu kerudung perempuan. Yang keempat adalah jabirah. Ini jabirah, ini nih mana ya? Ini jabirah. Jabirah ini adalah perban atau gips ya. Gips atau perban yang menutupi anggota tubuh yang luka ya. Jabirah. Ini contohnya, misalnya dia tertutup oleh perban ya. Ini namanya jabirah. Jadi paham ya? Jadi khafillah ada 4 hal ya yang ada 2 hal anggota wudu itu, ada yang maksyufah, yang terlihat, yang tersingkap ya, maka itu dicuci ya, tugsalu. Adapun yang alaiha hail bima yajuzu mashu, yang boleh diusap ya, yaitu yang tertutup, yaitu apa saja tadi, khuf atau sepatu yang menutup mata kaki ya, au jawrab atau kaos kaki ya, yang menutup mata kaki ya tentunya. Kemudian yang kedua imamatur rajul, yaitu imamah serban, baik muhannakah atau dzatu zu'abah, baik yang dililitkan ke bawah leher ataupun yang diujungkan dibiarkan ujungnya ke belakang, atau khimarul mar'ah. Yang ketiga adalah kerudung perempuan. Yang keempat jabirah atau perban ya. Bagaimana cara mengusap khuf, jabirah dan imamah? Bagaimana cara mengusap khuf? Di sini saya tidak ada ya di buku ya, saya tambahkan saja ini di slide-nya ya agar antum paham ya. Tata caranya adalah seperti yang disampaikan oleh Syekh Shalih bin Fauzan dan banyak di kitab-kitab juga ya dibahas ini. Caranya adalah begini. Ketika itu khuf ya, ketika khuf sepatu. Maka ini laki-laki perempuan boleh ya. Kemudian yang pertama meletakkan telapak tangan ya sekaligus jari. Nah, ini nih ya. Ini tangan dan jari yang telah dibasahi. Jadi yang pertama dibasahi dulu ya tangannya ya. Kemudian diletakkan di atas jari-jari kaki, di atas jari kaki ini ya, di atas jari kaki ini. Nah, yang kedua bahwasanya mana ini yang kedua? Tangan kanan diletakkan di atas jemari kaki kanan. Nah, tangan kanan di atas kaki kanan, tangan kiri di atas kaki kiri. Paham ya? Dimulai dari ujung ini ya, dimulai dari ujung pegang ininya ya, bagusnya dipegang ujung sepatunya ya. Kemudian kedua tangan, mana yang ketiga ini? Nah, ini yang ketiga. Kedua tangan digerakkan atau disapukan hingga bagian atas, yaitu punggung pergelangan kaki atau betis. Jadi setelah dipegang ya dari ujung ini ya, dari ujung ini
gerakan ke atas ya, ke atas terus sampai jempol ini juga menyentuh tumit. Menyentuh tumit. Ini sama juga ke atas ya. Jempol menutup tumit yang kelingking ini, menutup tumit juga sebelah sananya ya. Ini juga sebelah sananya diusap. Begitu ya caranya. Kemudian yang keempat ya, ini pengusapan dilakukan hanya sekali saja, tidak perlu diulang haji, hanya satu kali, cukup satu kali ya. Itu tata cara mencuci khuf atau mengusap khuf, bukan mencuci ya, mengusap khuf ya. Nah, kemudian yang kedua mengusap jabirah atau perban. Bagaimana caranya? Ya, cara mengusap perban ya. Pertama ini nih, lihat ini gambarnya nih. Yang terlihat tubuh anggota tubuhnya. Misalnya ini kan kaki ya. Kaki itu kan dari tumit ini ya, batasnya nih ya, yang harus dicuci kan ya. Nah, karena di sini ini ada perban ya. Kemudian yang ini tidak ada perban, maka yang tidak ada perban ini yubsalu ma dhahara minal adwi, dicuci bagian yang nampak anggota tubuhnya itu. Jadi yang pertama ini dicuci anggota wudu yang nampak atau yang tidak tertutup perban ya, maksudnya ya, yang tidak tertutup oleh perban. Ini yang pertama ya. Jadi yang tidak yang tidak tertutup oleh perban maka dicuci, paham ya? Tapi yang kedua ini yang kedua diusap anggota wudu yang terhalang oleh perban. Nah ini kan dari sini ya, misalnya dari sini ya, ini perban ini ya, maka diusap ini nih, yumsahu alal hail, diusap yang menghalangi anggota tubuh, yang menghalangi anggota tubuh yang harus dicuci itu diusap saja. Ini diusap, paham ya? Ini caranya. Kemudian yang ketiga tidak diusap anggota wudu yang tidak wajib dicuci. Nah, ini kan tidak wajib dicuci nih. Atas ini kan tidak wajib dicuci, ya tidak perlu dicuci dan tidak perlu diusap. Paham ya? Ini kalau mengusap jabirah atau perban. Ini tangan juga sama. Misalnya tangan, gimana ya gambar tangan? Seperti ini contohnya ya. Ini sikut misalnya. Ini pergelangan ya. Ini jari ya. Mohon maaf gambarnya. Aduh, musilah ya. Nah, ini misalnya jari ya. Nah, maka di sini ada perban. Nah, ini ada perban. Ini perban. Maka ya ini nih yang tidak tertutup, maka ini dicuci. Nah, ini yang tidak tertutup dicuci. Adapun yang tertutup diusap. Nah, paham ya? Nah, ini cara mencuci perban. Mencuci anggota wudu yang diperban ya. Nah, adapun khimar, kerudung ya, atau sorban ya, cukup diusapkan dimulai ujung serban ya, di dekat dahi itu sampai ke belakang ya, satu kali. Satu kali. Jadi mengusap itu hanya satu kali ya. Jadi cuman satu kali ya. Bisa difahami ya, insya Allah. Kerudung pun sama, dan tidak perlu telinga dicuci atau dibasahi, tidak perlu ya. Tapi kalau perban atau kerudung yang nampak rambut depannya, ubun-ubun depannya, maka ujung-ujung depannya itu, rambut depannya, ubun-ubunnya itu dimasukkan air ya, dicuci ya, dimasukkan tangan ke dalam rambut yang tersingkap itu ya, kemudian atasnya diusap. Seperti itu tata caranya. Tapi ikhwafillah azanillah wa yakum, ada ketentuannya, ada syarat-syaratnya, dan ini insyaallah akan kita bahas selanjutnya nanti dalam bab syurutul mashi, syarat-syarat mengusap. Jadi mohon maaf ya, belum dijelaskan semuanya, harusnya ini yang sebelum tata cara tadi ya, tapi tidak apa-apa ya. Nanti insyaallah kita bahas bab tentang syurutul mashi, syarat dalam mengusap. Jadi ada ketentuannya, tidak asal ya, dan lain sebagainya, seperti itu. Taib aqulu qouli hadza ya. Mudah-mudahan itu ya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa difahami. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.